Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sugiono, SPDI. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Model Kota Malang. Saya merupakan mahasiswa PPD dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPDK UIN Maulana Malik Ibrahim Kota Malang. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Mei 2025, saya akan mengajar pendidikan agama Islam di kelas 4 dengan tema Ayo Mengaji dan Mengkaji Quran Surat Atin. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti saya. Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan surat pendek, kemudian dilanjutkan dengan doa bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi
di minggu yang lalu. Ya, jadi hari ini kita akan baca tentang surat Atin. Tujuan pembelajaran ini nanti diharapkan satu, kalian bisa membaca Al-Quran khususnya surat Atin dengan baik. Yang kedua, bisa hafal artinya. Yang ketiga, memahami pesan pokok yang ada di surat Atin. Dan yang terakhir, bisa menulis surat Atin dengan baik. Nah, itu sebelum aku selanjutkan materinya, Pak Bus akan menampilkan surat Atin yang nanti kita akan baca bersama. Silakan disimak. Baik, sebelum Pak Bus lanjutkan tentang materi surat Atin, ya, Pak Bus akan bertanya sedikit. Yang pertama, siapa yang di rumah masih istiqomah mengaji atau belajar Al-Quran? Angkat. Yang masih ngaji di rumah, minta di DPK. Oke, terima kasih. Nanti akan Pak Bus cek, ya, dulu di semester 1 Pak Bus sudah bertanya, ya. Dan Pak Bus rekam itu dulu kalian ngajinya dari jilid berapa atau Al-Qurannya itu juz berapa. Nah, setelah selang waktu 1 semester nanti Pak Bus akan melihat perkembangan Al-Qurannya, ya. Dan di sekolah bagi anak yang mungkin dari kalian yang tidak sempat mengaji, alhamdulillah di sekolah juga ada fasilitas untuk mendampingi kalian belajar Al-Quran, yaitu pada pembelajaran DTI dengan metode apa? Yang baik. Sekarang kita lanjut pada surat Atin. Kita baca sama-sama, mulai. Surat Atin. Surat Atin ada 8 ayat. Surat
di terakhir kalian akan mencari pasangan, ya. Kemudian proses hafalannya sama seperti proses di semester tahun yang lalu. Cari partnernya, nanti hafalan. Caranya ayat arti, ayat arti, ayat arti. Setorannya nanti ke bagus juga seperti itu. Paham? Setelah ini Pak Agus akan membagikan LKPD yang nantinya kalian kerjakan, yaitu LKPD-nya berupa surat arti beserta artinya. Nah, itu nanti kalian pasangkan, kalian potong dulu, kalian ikutin, ya. Nanti Pak Agus bagikan satu-satu, kalian potong, kalian ikutin artinya, tempelkan di bawah ayatnya. Paham ya? Nah, nanti kalian akan bekerja bersama-sama. Untuk panduannya nanti urutannya bisa melihat al-falah. Dibuka al-falahnya sekarang. Halaman 9. Nah, itu adalah urutan panduannya. Jadi kalian tinggal mencocokkan melihat itu. Paham ya? Oke. Dulu sama atau tidak dengan yang dibaca tadi ya. Baik, itu adalah yang sudah Pak Agus berikan LKPD-nya. Kemudian sama bundingnya, silakan bundingnya dikeluarkan pelan-pelan. Nah, tugas kalian sekarang adalah memotong dulu arti yang di garis merah ini. Potong, pertama kamu potong dulu jadi dua. Lihat sini contohnya. Nah, lihat sini. Nah, ini dipotong dulu jadi dua, ya. Nah, kemudian yang ayat ini disimpan dulu, artinya ini baru dipotong ini jadi 8. Baru nanti ditempel bersama-sama dengan melihat buku al-falah ini. Nah, contohnya depan, ya. Intinya ini dipotongin dulu, ya. Jadikan dua dulu, dan dipotong, dan nanti menempel gambar. Silakan pilih aja.
Sudah semuanya? Oke. Sudah diberi nama? Nah, kalau sudah diberi nama, silakan diputar dengan teman-teman. Kita cek sama-sama. Apakah tugas atau pekerjaan teman juga betul? Sudah cocok? Sudah sesuai? Nah, kita cek sama-sama. Yang ketiga bisa diputar. Silakan dilihat sambil pegang pensil. Nanti jika mungkin ada teman yang salah, tandai. Ini seharusnya ayat berapa atau bagaimana? Nah. Baik, kita baca sama-sama biar nanti semakin hafal ya. Mulai. Surat At-Tin. Surat At-Tin ada 8 ayat. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah. Surat At-Tin merupakan surat yang ke-95. Artinya buah tin. Sekarang dicek ucapannya dilihat. Bagus akan membuka ayat yang pertama. Apakah tadi perhatian sudah betul? Kita baca sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Ada yang salah? Ya, kita lanjut ayat kedua. Mulai. Waturi sinin. Demi gunung Sinai. Baik, kalau salah? Oke. Nah, ayat ketiga. Mulai. Badal bagil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Cek, dilihat betul atau salah? Bagus. Lanjut ayat keempat. Mulai. Ayat terakhir. Mulai. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Betul. Pekerjaan semuanya betul semuanya. Diangkat tangan. Oke sip, berarti semuanya betul. Sudah sesuai. Baik. Setelah ini silakan dikembalikan ke temannya lagi pekerjaannya. Nah, sekarang tugas yang kedua, kita akan melakukan proses menghafal. Ya, tekniknya masih sama ya dengan yang semester 1 dulu ya. Jadi anak-anak cari makna pasangan dua-dua ya, tulis satu bangku atau depannya silakan. Nanti bergantian, yang satu membaca ayatnya, satu membaca satunya 5. Seperti itu. Nanti kalau sudah hafal gantian, satunya membaca, satunya menyimak ya. Ayat arti, gantian nanti ayat arti, gantian lagi ayat arti, gantian lagi ayat arti sampai dengan ayat ke-8. Nah, jika sudah, maka silakan maju ke depan untuk menghafal bersama kita. Paham? Oke, silakan cari partnernya. Oke, langsung boleh berhadapan, bangkunya diputar. Silakan proses menghafal. Mulai.
siapa dulu yang mau berani maju ke depan? Oke, Rosi. Oke, Rosi akan maju duluan. Dari perempuan mungkin maju duluan, Jasmine. Oke, setelah Rosi, kamu Jasmine. Nah, aku sudah mempersiapkan senjatanya. Wah, sekam. Nah, nanti siapa tahu nanti untuk ujian terakhirnya nanti proyeknya kalian harus menghafal dan seperti itu. Maka biar terbiasa menghafal pemilikan kamera. Baik, Bu Rosi, silakan lanjutkan. Yang lainnya menyimak dulu, jangan ada yang bersuara. Suaranya agak keras. Di atas, naik atas, oke sih. Oke, persiapan. Tangannya di samping kanan kiri. Perkenalkan, nama saya Rosi, kelas 4 nomor 6. Persiapan mulai. Ulang lagi, masih terasa suaranya. Persiapan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sampai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh balik lagi. Baik. Suaranya kurang keras ya? Kurang lupa ya? Perkenalkan, nama saya Rosi, kelas 4 nomor 6. Langsung coba lagi. Persiapan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosi Alani dari kelas 4 absen 2020. Surat Abdi. Surat Abdi terdiri dari 8 ayat. Surat Abdi diturunkan di kota Mekah. Surat Abdi merupakan surat ke-95. Abdi artinya mubatir. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wafihi wasta'inu. Demi waktu dan bulan itu. Waktu ini demi musiman. Wahadal baladil amin. Dan beri Mekah yang aman ini. Baik, tepuk tangan. Nah, baik anak-anak, itulah proses menghafalnya nanti ya. Untuk yang lain, Pak harus tunggu minggu depan ya. Jadi nanti maaf, silakan proses menghafal dari alam itu nanti boleh dibawa pulang untuk proses menghafal ya. Minggu depan yang menghafal baru boleh maju ke depan, Pak rekam seperti dua temannya Rosi sama Jasmine. Baik, sekarang kita akan tutup pertemuan kali ini. Pak akan sedikit bertanya terkait dengan materi kita hari ini. Nah, silakan dibuka buku tulisnya. Tulisnya silakan dibuka.
Atin di dalam Al-Quran tergolong surat Makkiyah. Mengapa disebut surat Makkiyah, katakan? Nggak sih? Data? Karena diturunkan di kota Mekah, betul salah? Tidak, katakan buat data. Yang kedua, ya jadi disebut dengan surat Makkiyah itu karena surat Atin itu diturunkan di kota. Yang kan itu surat-surat dalam Al-Quran diturunkan di beberapa tempat. Dua, ada ayat-ayat atau surat-surat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah yang disebut dengan golongan surat Makkiyah, dan yang kedua diturunkan di kota Madinah yang disebut dengan golongan surat Makkiyah. Yang kedua, surat Atin terdiri dari 8 ayat. Di dalam Al-Quran, Atin merupakan urutan surat yang keberapa? 95. Tangan. Yang ketiga, di dalam surat Atin Allah SWT bersumpah atas berapa hal? Masih? Berapa? 4 hal. Sebutkan. 1. Allah bersumpah atas buah tin. Yang kedua, buah zaitun. Yang ketiga, Gunung Sinai. Yang keempat, Dominat di Mekah. Betul ya? Oke, saudara. Yang keempat, di antara semua makhluk ciptaan Allah, sebutkan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia, betul? Tangan. Yang terakhir, di dalam surat Atin ada golongan orang yang akan mendapat pahala yang tidak pernah putus. Di dalam surat Atin, siapakah golongan manusia itu? Hasbi? Betul? Oke, betul. Baik, teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan ingat tugas kalian di rumah adalah menghafal. Minggu depan kita akan mencoba bagi yang belum setel hafalan di depan, Pak tunggu sampai ke minggu depan, ya. Dan selanjutnya sebagai penutup, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa kalian amalkan setiap hari.